Jika cara-cara licik dan busuk, cara-cara kotor dan buruk yang dilakukan oleh seorang kiai, yang dilakukan oleh seorang ulama, yang dilakukan oleh seorang Gus Miftah ini, yang adalah pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan dianggap sah oleh KPU, maka saya secara pribadi sebagai seorang rakyat jelata, saya mau katakan bahwa di pemilu 2024 nanti, jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang, itu adalah kemenangan yang diperoleh dengan cara-cara terhina, dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Camkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, merasa jijik, merasa muak ketika melihat seorang ulama, ketika melihat seorang Gus yang bernama Gus Miftah ini, yang semestinya ulama adalah panutan, ulama harus dijadikan sebagai contoh, tetapi kali ini dia sedang mempertontonkan kepada rakyat Indonesia tentang sebuah kebusukan, tentang sebuah kemunafikan, dan tentang sebuah kebiadaban dengan membagi-bagikan uang kepada para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Saya yang adalah rakyat jelata, saya mau katakan bahwa jika benar di tahun 2024 nanti Prabowo dan Gibran itu menang, dengan tegas saya mau katakan inilah kemenangan yang diraih, yang dicapai, yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak bermartabat, dengan cara-cara yang amat licik, dengan cara-cara yang amat busuk. Dan kepada para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menerima uang 50.000, 100.000, mungkin sampai dengan berjuta-juta, saya mau katakan dengan tegas bahwa uang yang kalian terima saat ini tidak akan menghidupi kamu untuk 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi saya tegaskan bahwa uang yang kamu terima saat ini, baik itu yang dapat 50.000, baik itu yang dapat 100.000, baik itu yang dapat jutaan sekalipun, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang licik seperti ini, saya mau katakan bahwa uang itu tidak akan menghidupimu di 5 tahun yang akan datang, dari tahun 2024 sampai 2029. Camkan ini saudara dan saudariku. Politik-politik busuk, politik-politik brengsek yang dilakukan oleh ulama, yang dilakukan oleh seorang kiai seperti ini, kita rakyat Indonesia harus lawan. Tentu ini sangat menjijikan, sangat muak ketika kita generasi penerus bangsa ini menyaksikan hal-hal seperti ini. Saya pikir hal seperti ini hanya dilakukan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Tapi ternyata seorang ulama, seorang kiai juga melakukan hal yang demikian. Apa harapan dari generasi penerus bangsa jika seorang panutan telah memberikan contoh yang buruk dan busuk seperti ini? Gunakan logika akal sehat kita. Pilihlah pemimpin yang berkualitas. Pilihlah pemimpin yang benar-benar kompeten. Pilihlah pemimpin yang benar-benar dia mampu untuk membangun bangsa dan negara ini. Jangan pernah memilih pemimpin
yang membayar kamu dengan uang 50.000 dan uang 100.000 itu. Sekali lagi, uang itu tidak akan menafkahi kamu untuk 5 tahun yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video berikut ini. Yang gendong dua ini. Gente orang kaya. Viral menang. Siap. Prabowo. Mana saya ketemu Ban Reban? Saya ketemu Nasalim. Nasalim gitu Rusia ya. Atau kunci marah. Tabu kamar ini. Bukan di 02 kena. Wahai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bahagiakah kamu ketika kamu menang nanti dengan cara membeli suara rakyat seperti ini? Wahai engkau Gus Miftah, yang adalah seorang kiai, yang adalah seorang ulama, di manakah harkat dan martabatmu sebagai seorang ulama? Tidak malukah engkau ketika cara licik dan busukmu ini disaksikan, dilihat, dinilai oleh rakyat Indonesia? Benar-benar seorang ulama yang tidak punya harkat dan tidak punya martabat yang dipertontonkan oleh seorang Gus Miftah ini. Sangat memalukan. Wahai Presiden Joko Widodo, beginikah cara politik yang netral? Beginikah cara politik yang elegan? Beginikah cara politik yang bermartabat? Saudaraku sebangsa dan setanah air, politik busuk, politik brengsek yang dipertontonkan seperti ini adalah gimmick politik yang hanya mau menghibulin rakyat Indonesia. Seringkali saya katakan bahwa jangan terbuai dengan uang 50.000, jangan terbuai dengan uang 100.000 yang dibagikan oleh tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Karena uang 50.000 atau uang 100.000 itu tidak akan menghidupi kamu untuk 5 tahun yang akan datang. Sangat miris jika suara hati kamu, suara rakyat dibayar dengan harga 50.000 itu. Gunakan hati nurani kita. Berpikirlah secara rasional. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa yang menjadi korban dari segala bentuk politik busuk dan buruk seperti ini. Pesta demokrasi adalah pesta rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara kita tidak bisa dibayar dengan uang sebesar apapun. Kita memilih pemimpin untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini karena kualitasnya, karena kemampuannya, karena integritasnya, karena pengalamannya, karena pemimpin itu memang merakyat. Bukan dengan uang 50.000 rupiah, bukan dengan uang 100.000 rupiah.
Mari bersama-sama kita lawan cara-cara busuk seperti ini. Apakah negara ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang punya uang dan uang? Apakah seorang presiden di bangsa ini hanya kepada mereka-mereka yang punya uang dan uang? Lantas bagaimana kita yang rakyat jelata? Lantas bagaimana kita yang hidupnya pas-pasan? Yang kita milih hanyalah kemampuan, yang kita miliki hanyalah integritas, yang kita miliki hanyalah pengalaman untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Apakah kita akan punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini? Sekali lagi, jangan terbuai. Sangat hina. Martabatmu tidak ada. Ketika kamu menerima uang 50.000, lalu kamu mencoblos seorang Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto. Saya tidak sedang memprovokasi, tetapi saya jijik. Saya muak cara-cara politik dan busuk seperti ini. Dan apalagi dilakukan oleh seorang ulama yang semestinya menjadi panutan. Tetapi jujur, ulama-ulama seperti ini adalah ulama-ulama yang tidak punya hati nurani. Mari kita lanjutkan lagi. Mas Gibran jelas sekali dilatih untuk sangat agresif. Ya, jadi beliau sepanjang dia itu terus menyerang, dan kelihatan sekali latar belakang Pak Mahfud yang senior teknokrat menghadapinya dengan kalem. Nah, kemudian Pak Muhaimin menanggapinya dengan senyum, dengan santun, dan bagi saya yang paling penting dengan kejujuran, jujur. Ya, jadi begitu ditanya SGIE, SGIE ya, Pak Muhaimin dengan penuh kejujuran, ya, sangat simpel mengatakan apa itu? Ya. Saya belum pernah. Saya kurang ingat apa itu istilah itu. Ya, saya pun juga kalau ditanya mendadak seperti itu saya tidak bisa jawab. Nah, walaupun saya pernah membaca beberapa bulan yang lalu, mahasiswa saya, asisten saya pernah menulis artikel tentang itu. Ya. Disitulah kelihatan ya seperti sudah diulas, kan sangat licik sekali. Apa bilangnya SGIE, padahal itu singkatan sebuah istilah Inggris ya kan, yang artinya SGIE lah gitu ya kan. Beda sekali dengan Pak Jokowi di 2014 dan 2019 di saat beliau seperti menjebak Pak Prabowo dengan istilah seperti TPID, ya, tim pengendali inflasi daerah ya. Saat itu banyak masyarakat luas lagi sangat prihatin dengan inflasi, ya, dan BI dengan Pemda rutin setiap bulan rapat di tim pengendali inflasi daerah. Ya, jadi itu sebenarnya istilah yang cukup banyak orang ketahui. Itu. Mengapa Anda katakan sangat licik? Jadi balik lagi, pakar-pakar, diplomat, ya kan, teknokrat seperti pengamat Prof, yang pengamat ada di sana pun semuanya di TV saya lihat banyak bertanya apa itu. Jadi sangat kelihatan bahwa ini didesain untuk menjebak. Berarti di sana belum menjadi diri sendiri. Dan yang kedua adalah Anda anggap itu licik. Kemudian yang ketiga tadi kurang etika. Mencerminkan bahwa memang orientasi di sana itu adalah menang dengan cara apapun. Kalaupun kita punya ratusan triliun, ya hemat kami lebih baik itu dipakai untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang yang mendesak stunting. Ya stunting tentunya, tapi yang dirasakan sekali oleh masyarakat saat ini adalah harga pangan. Sebagai perbandingan, Prof, ya, hanya 3% dari dana ikan itu atau setara 13,5 triliun bisa memperbaiki 80.000 gedung sekolah di seluruh Kalimantan. Proporsi gedung sekolah yang dalam kategori rusak berat cukup tinggi. Kemudian katakan hanya 2% dari anggaran IKN atau kira-kira 10 triliun itu bisa menyediakan untuk air bersih 2 juta penduduk Kalimantan. Itu hanya menjadi lebih prioritas seharusnya. Biar masyarakat yang menilai. Jadi biaya tidak sebesar itu, tapi sudah bisa menyediakan air bersih yang memadai untuk masyarakat ke seluruh Kalimantan, ya kan? 1% atau 4,5 triliun bisa menyediakan transportasi murah dan mudah
untuk semua kota-kota di Kalimantan. Kota-kota di Sumatera juga punya kebutuhan. Kota-kota di Sulawesi juga punya kebutuhan. Kota-kota di Maluku, Papua, Nusa Tenggara juga punya kebutuhan. Maka dari itu Pak Anies sudah menyampaikan daripada bangun satu titik di Kalimantan Timur, kita membangun sekurang-kurangnya 14 kota besar di Indonesia. Kemarin Pak Muhaimin sudah mengembangkannya lebih lanjut, mengatakan 40 kota. Ada studi dari Bank Dunia, World Bank, dari 2015, menggunakan data tahun 2014, untuk 14 kota besar Indonesia, untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar infrastruktur. 14 kota itu, waktu itu hanya butuh, tanda kutip hanya, 170 triliun. Kita keliling kemana-mana, ditanyakan, di Medan, mana yang kira-kira lebih Anda inginkan, bangun IKN atau bangun Medan? Semua langsung teriak Medan. Kita ke Banjarmasin, ya kita tanya yang sama, kita mau bangun Banjarmasin atau kita mau bangun IKN? Semua itu Banjarmasin. Pak Tom, sebagai lulusan Harvard, Anda ini pasti memiliki jaringan yang sangat dekat dengan teman-teman dari Harvard. Pasti Anda juga mendapatkan informasi mengenai dunia internasional terhadap kepemimpinan di Indonesia saat ini. Dan apa pandangan mereka tentang hasil polling yang tidak menguntungkan bagi tim Anda? Dan apa yang dilihat, dan apa harapan maksa-maksa terhadap perubahan ini, terhadap perubahan di Indonesia? Jadi teman-teman di seluruh dunia itu sudah kebal terhadap fenomena polling dan survei ini. Ya. Jadi misalnya di 2016 itu kebetulan pemilu di Amerika, sampai detik terakhir semua survei memprediksi bahwa yang menang pemilu adalah Hillary Clinton dengan kemungkinan 90%. Jadi waktu di hari H, tiba-tiba pemenangnya adalah Donald Trump, semuanya shock. Semuanya shock. Saya kira ini sama juga dengan di Indonesia. Di pada waktu itu sudah dinyatakan pemenangnya adalah Prabowo. 9 pollster itu menyatakan pemenangnya Pak Prabowo. Jadi Prabowo sudah menang di polling, makanya dia protes pada waktu hasilnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, jadi sebenarnya sih polling dan survei tidak terlalu menjadi faktor ya dalam perhitungan teman-teman di kalangan internasional. Saudaraku sebangsa dan setanah air, cuplikan video yang barusan kita saksikan bersama-sama itu adalah pernyataan dari tim pemenangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Dalam diskusi ini tadi kita mendengarkan bersama-sama bahwa kubu 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melakukan cara-cara licik demi memenangkan pemilu di tahun 2024 nanti. Mungkin salah satunya seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah tadi. Datang kampanye dengan membagi-bagikan uang kepada para pendukungnya. Ingat, tidak semua kita memiliki harta triliunan rupiah. Menjadi pemimpin tidak bisa diandalkan dengan uang dan uang. Tetapi kualitas, kemampuan, integritas yang dimiliki oleh kita semua. Sekali lagi, tanggapan yang disampaikan oleh pendukung, oleh tim pemenangan dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini setidaknya bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan melakukan dengan cara apapun agar mereka bisa menang di pemilu 2024. Dan seringkali kita mendengar pernyataan dari seorang Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa saya mau minta mandat dari rakyat untuk berkuasa. Pemimpin yang baik, dia akan minta mandat dari rakyat untuk melayani rakyatnya, untuk menjadi hamba dari rakyatnya, bukan menjadi seorang penguasa. Mari kita berpikir kritis. Gunakan logika akal sehat kita. Gunakan hati nurani kita. Jika politik busuk dan buruk seperti yang diajarkan oleh seorang Gus Miftah tadi, artinya bahwa negara ini hanya bisa dipimpin oleh mereka-mereka yang punya uang dan uang tadi. Sementara kita yang tidak punya uang hanya akan tetap menjadi penonton di setiap pesta demokrasi. Negara ini bukan milik dari sekelompok orang yang hanya mereka punya uang dan uang. Negara ini bukan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.
bukan milik dari kelompok-kelompok tertentu, tetapi negara ini adalah milik dari kita semua, 287 juta jiwa lebih yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita punya hak yang sama. Mari kita lawan hal-hal busuk, hal-hal yang tidak elegan, hal-hal yang tidak punya etika, seperti yang dipertontonkan oleh Gus Miftah tadi. Mari kita lanjutkan lagi. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Satu-satunya paslon yang berani bicara hilirisasi, maaf, hanya paslon nomor 2. Iya kan? Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, iya kan? Nggak ada apa-apanya, ya kan? Hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan? Anda ikuti kan? Ternyata tampil dengan menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9. Kalau nilai 10 katanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu kan? Oke, mungkin saya tidak objektif karena itu wakil yang saya pilih dengan penuh risiko, ya kan? Anak muda katanya kurang berpengalaman, tetapi waktu itu saya berpikir kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, dia kalau pengalamannya baik, kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina, kita gembleng, apalagi dibantu digembleng oleh orang tuanya sendiri, saudara kalian. Apalagi orang tuanya seorang pejuang merah putih, seorang yang membela rakyat Indonesia. Apa salahnya, saudara sekalian? Tuhan itu memang maha adil. Tuhan itu memang maha baik. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto barusan mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa para ketua-ketua umum partai yang ada di koalisi Indonesia Maju semuanya bermasalah dengan kasus korupsi. Pernyataan Prabowo Subianto akhirnya membuka aib dari koalisi Indonesia Maju itu sendiri. Sehingga inilah alasan kenapa Prabowo Subianto lebih memilih Gibran Rakabuming Raka, menghalalkan segala cara agar Gibran bisa menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Prabowo. Tuhan itu memang maha adil. Biar kami rakyat Indonesia bisa mengetahui siapa Anda, siapa Gibran Rakabuming Raka, dan siapa orang-orang yang ada di koalisi Indonesia Maju itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, di poin kedua saya mau katakan bahwa
ketika seorang Gibran Rakabuming Raka dipuja-puji oleh seorang Prabowo Subianto yang berkaitan dengan hilirisasi ini, saya secara pribadi sih patut memberikan apresiasi. Artinya bahwa ketika Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kebodohannya kepada bangsa Indonesia, ternyata seorang calon presiden yang bernama Prabowo Subianto juga ikut bersama-sama mempersembahkan kebodohannya kepada bangsa Indonesia. Sekarang saya mau katakan bahwa coba buktikan kepada kami rakyat Indonesia di mana yang ada namanya hilirisasi digital yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka saat debat Cawapres kemarin. Tolong Pak, buktikan kepada kami rakyat Indonesia atau jelaskan kepada kami rakyat Indonesia di dunia mana yang ada hilirisasi digital. Pernyataan hilirisasi digital ini menuai banyak tanggapan, banyak kecaman di media sosial saat ini, bahwa tidak ada yang namanya hilirisasi digital di dunia ini. Mungkin ini adalah hilirisasi untuk Gibran Rakabuming Raka. Mungkin ini adalah bukti dari apa yang Gibran Rakabuming Raka peroleh ketika Gibran Rakabuming Raka menempuh pendidikan di Singapura itu. Tapi sekali lagi, pidato Prabowo Subianto ini bagi saya itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Karena dengan sendirinya Prabowo Subianto akhirnya membongkar aib dari koalisi Indonesia Maju itu sendiri kepada kita rakyat Indonesia. Ternyata di koalisi Indonesia Maju adalah orang-orang yang bermasalah dengan korupsi. Sehingga dia tidak percaya dengan ketua-ketua umum partai, dengan orang-orang yang berkualitas, dengan orang-orang yang berkompeten di koalisi Indonesia Maju ini. Jika kita bicara soal pengalaman, soal kualitas, soal integritas, di sana ada ketua umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Ada ketua umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Ada seorang Erick Thohir. Dan masih ada banyak ketua-ketua umum partai di sana yang mungkin pengalamannya jauh lebih tinggi dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang baru menjadi wali kota 2 tahun di Solo itu. Mari gunakan logika akal sehat kita. Jangan kita terprovokasi, jangan kita terbuai dengan gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka dan juga para tim pemenangannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi bisa menyadarkan kita semua. Dan ternyata ini apa yang diomongin Gibran Rakabuming Raka pada saat debat Cawapres yang di JCC Jakarta itu, ternyata dia bilang kan lebih banyak anggaran pada wali kota sebelumnya daripada saya. Nah, ini omongannya FX Hadi Rudiatmo. Nah, FX Hadi Rudiatmo. FX Rudi juga nggak apa-apa. Iya, ya FX Rudi juga nggak apa-apa lah. Itu aja repot banget. Pokoknya dia wali kota sebelumnya dia. Iya, si FX Hadi Rudiatmo ini wali kota sebelumnya. Dia bilang nggak benar itu banyak anggaran dan proyek itu di Solo bukan karena Apa-apa. macam-macam. Satu aja jawabannya kata dia, itu karena anak presiden. Inilah, dengerin aja omongan dia ini. Ya nggak benar kalau kualitas dunia pun mendapatkan anggaran dari enggak, dan itu saya mencari sendiri. Salah satu contoh flyover Agas, mana? Flyover Purwosari itu kita kesana sendiri dengan dasar perencanaan yang ada aturannya, yaitu tentang lintasan sebidang yang harus ditutup. Dan itu tidak dalam 1 tahun 2 tahun. Oh enggak, saya udah berapa tahun, 4 tahun itu baru dapat itu.
Jadi tidak langsung mengocor itu enggak. Seperti yang di Relayang itu kan juga kita ajukan sebelum saya selesai itu udah perencanaan itu udah ada, biadab itu ada semua. Jadi yang ditanyakan Gus Imin tadi lah, bagaimana tipsnya supaya bisa dapat pembangunan yang banyak, CSR yang gede, tentang Solo Safari ini kan CSR. Lantas untuk yang lainnya juga CSR ini yang ditanyakan kan seperti itu. Nah, saya tadi saya jawab karena saya anak presiden gitu. Privilege. Ya udah, pertanyaannya tipsnya apa? Ya tipsnya saya karena saya wali kota dan kebetulan saya anak presiden gitu. Salah satu paslon mengatakan 1 putaran, begitu ya. Jadi kalau nanti mereka kalah di pemilu sesungguhnya, mereka akan mengatakan, wah kami tidak terima, maka majukanlah ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan ada si paman, paling tidak temannya si paman di sana kan. Nah, jadi menjustifikasi. Yang kedua adalah bahwa kalaupun misalnya, ini bukan di Indonesia loh ya, supaya saya tidak dituntut kono atau di mana. Nah, kalaupun mereka melakukan kecurangan, justifikasi bahwa kami sudah katakan 1 putaran, jadi bukan karena kecurangan, jadi kami logik, sangat bisa diterima. Sudah ada hasil surveinya gitu. Wah, karena apa? Sudah suatu rancangan. Jadi saya terus terang mengatakan, ketika orang mengatakan 1 putaran di mana elektabilitasnya masih jauh, masih belum mencapai katakanlah 49% atau biar aman di 50%, tidak ada, itu bisa ada agenda framing di situ. Hati-hati, karena ini para politician, tapi saya tidak katakan di Indonesia, itu punya agenda-agenda tertentu. Sehingga kalaupun ada kecurangan dilakukan, atau boleh jadi terstruktur dilakukannya, sistematis. Ya. Jadi mereka kalau kalah, wah nggak benar itu pemilu. Atau kalau menang, ya wajar, kami sudah prediksi sebelumnya. Untuk itu, kalau memang para kandidat dimanapun terjadi itu, janganlah mendahului kehendak yang kuasa. Sebaiknya mereka berjuang untuk menjadi pemenang. Jangan mendahului kehendak yang kuasa. Tuh, Solo bukan Gibran, ngerti? Tuh, Solo. Oh, Solo. Gibran. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap. Bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Saudaraku sebangsa dan setanah itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap dengan cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita, bisa menyadarkan kita bahwa politik busuk, cara-cara licik yang dilakukan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam hal ini yang kita saksikan bersama-sama dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Gus Miftah ini adalah cara-cara busuk yang harus kita lawan. Karena ini adalah contoh buruk untuk generasi penerus bangsa kita. Lalu di sisi lain, dalam cuplikan video tadi kita mendengar tanggapan dari mantan Wali Kota Solo, Bapak FX Rudy, ketika berbicara soal Gibran Rakabuming Raka. Dengan tegas, beliau mengatakan bahwa kemajuan dan proyek-proyek yang ada di Kota Solo itu hanya karena Gibran adalah anak dari seorang presiden. Dan mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak FX Rudy ini. Karena walaupun saat ini banyak sekali narasi yang mengatakan bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka merepresentasikan anak muda Indonesia, merepresentasikan generasi penerus bangsa, Gen Z dan lain sebagainya. Tapi bagi saya secara pribadi tidak. Gibran Rakabuming Raka saat ini, dia maju sebagai cawapres untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Itu tidak lain tidak bukan hanya karena Gibran adalah anak dari seorang presiden. Clear. Kita ketahui bersama bahwa ketika Gibran
mau dicalonkan untuk menjadi wakil dari seorang Prabowo Subianto, ada banyak persoalan yang berurusan di Mahkamah Konstitusi. Hingga pada akhirnya ketika Gibran lolos, pamannya yang adalah ketua MK menjadi tumbal pertama dari Gibran Rakabuming Raka. Saya berharap agar di pemilu 2024 nanti kita rakyat Indonesia, kita bisa gunakan logika akal sehat kita, bisa berpikir secara rasional bahwa kita memilih pemimpin untuk menjadi orang nomor satu untuk mengayomi bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Jangan pernah terbuai dengan uang yang dibagikan oleh seorang Gus Miftah. Jangan pernah terbuai dengan uang yang biasa dibagikan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya secara pribadi, saya mau katakan bahwa ketika saat kampanye mereka membagi-bagikan uang kepada para pendukungnya, itu membuktikan fakta bahwa mereka tidak mampu menyampaikan program-program mereka kepada rakyat Indonesia. Mereka tidak mampu menyampaikan gagasan-gagasan mereka, visi dan misi mereka kepada rakyat Indonesia. Jangan kita mau memilih kucing dalam karung. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna untuk kita semua. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi satu hal yang perlu saya katakan pada kesempatan ini bahwa saya jijik, saya muak melihat kelakuan dari seorang Gus Miftah tadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Katakanlah benar jika itu benar, katakanlah salah jika itu memang salah.